البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik. Dengan memohon pertolongan pada Allah, kita akan masuk kepada syarah dari Kitabul Iman, dari kitab Sahih Bukhari. Dan memang termasuk dari cara sebagian para ulama dalam mensyarah, yaitu agar tidak menimbulkan beban yang besar di dalam pikiran si pensyarahnya, yaitu memang tidak meniatkan untuk menulis semua, tetapi hanya kitab-kitab tertentu. Sebagian ulama membuat seperti itu, sehingga apabila tidak selesai tidak merasa berhutang, tapi sengaja memilih mensyarah kitab tertentu dari Sahih Bukhari. Ada yang Kitabul Iman, ada yang cukup Kitabut Tauhid dalam Sahih Bukhari, ada yang yaitu kitab Badail Khalqi di dalam kitab Sahih Bukhari, dan sebagainya. Baik. Nah, kita dengan memohon pertolongan pada Allah dan juga kemudian sesuai dengan permintaan para ikhwah, membuatnya dengan pola seperti itu. Jadi bukan betul-betul membuat semua syarah Sahih Bukhari, ya kalau Allah mudahkan alhamdulillah. Tapi kita mengambil apa? Yaitu kitab-kitab tertentu, tetapi diniatkan mulai dari awal. Jadi tidak melompat-lompat. Sehingga kalau umur panjang semoga selesai memang semuanya dengan tidak melompat-lompat. Tapi kita buat memang kita bagi-bagi masing-masing kitab itu ada syarahnya. Karena kita tahu Sahih Bukhari ini berisi berpuluh-puluh kitab. Nah, kita syarah satu demi satu insya Allah mulai dari awal. Sekarang kita masuk kepada kitab yang kedua, yaitu Kitabul Iman. Masuk ke muka surat 8 untuk cetakan yang di hadapan ana ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatus syarih wafaqahullah. Jadi masing-masing kitab itu seakan-akan berdiri sendiri. Ada Kitabul Iman, ada juga apa? Yaitu kitab Badail Khalqi, ada juga Kitabul Ilm, ada Kitabul Wudu dan seterusnya. Yang di hadapan kita adalah Kitabul Iman. Setelah sebelumnya adalah kitab Badail Wahyi. Ada Badail Wahyi, ada Badail Khalqi. Nulis yang baik semuanya. Iya. Kalau bab ada, tetapi kalau antar kitab itu berdiri sendiri. Iya. Makanya sebagian ulama yang membuat biografi Bukhari kadang menjadikan masing-masing kitab itu buku sendiri-sendiri. Demikian pula diisyaratkan oleh Bukhari di sebagian biografi tatkala dinukilkan kalam beliau ini sudah ana tulis di dalam kitab tafsir. Maksudnya ya Sahih Bukhari di bagian tafsir. Jadi boleh jadi memang dulunya beliau memang membuat terpisah-pisah lalu disatukan. Baik. Tak masalah, ya memang betul. Dan itu banyak para ulama ana lihat seperti itu, banyak yang mensyarahnya bukan dari awal sampai akhir, tapi hanya kitab-kitab tertentu. Nah, kita memohon kepada Allah kemudahan masing-masing kitab disyarah satu demi satu dari awal biar urut dan tidak membebani diri untuk menjamin mensyarah sampai selesai. Tapi semoga Allah mudahkan itu. Muqaddimatus syarih wafaqahullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum
Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa innallahal hayyal qayyum. Sesungguhnya Allah, kemudian sesungguhnya Allah yang maha hidup lagi mengurusi segalanya. Ini terjemahan secara mudahnya. Al-Qayyum yaitu Al-Qaim binafsih wal muqim li ghairi. Berdiri sendiri dan mengurusi yang lain. Qad ja'alal hidayata was sa'adata manutotani ala tiba'il kitabi was sunnah. Wah, ini ada kesalahan ya. Yaitu apa? Maf'ul bih yang kedua, manutotaini mestinya, bukan manutotan. Iya betul. Al-hidayah sebagai maf'ul bih pertama, manutotaini maf'ul bih kedua, mestinya ada ya bukan alif. Manutotaini ala tiba'il kitabi was sunnah. Telah menjadikan hidayah dan kebahagiaan itu tergantung kepada sikap mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala Allahu jalla dzikruh wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih. Dan ingatlah oleh kalian kenikmatan Allah kepada kalian secara umum dan apa yang Allah turunkan kepada kalian yang berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Minya tabiyin li ma al-mausulah. Ya'idzukum bih, yang dengan itu Allah memberikan nasihat, petuah kepada kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha tahu atas segala sesuatu, terhadap segala sesuatu. Wa qala subhanahu wa ta'ala walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluk. Kalau bukan karena kurnia Allah kepadamu dan rahmatnya, niscaya sekelompok orang dari musyrikin telah berkeinginan untuk menyesatkan engkau. Wa ma yudilluna illa anfusahum, dan tidaklah mereka menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yadurrunaka min syai', dan mereka tidak membahayakan dirimu sedikit pun. Min di sini adalah taukidun li ma'al an-nafiyah. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang dahulunya engkau belum mengetahuinya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan sesungguhnya kurnia Allah itu senantiasa besar atas dirimu. Jadi Quran wa sunnah ini kurnia yang besar demi hidayah dan demi kebahagiaan kita sendiri. Wa qad arsalallahu ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Allah Ta'ala telah mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam muballighan anillahi syari'atah, sebagai penyampai dari Allah syariatnya, penyampai syariat dari Allah. Wa mubayyinan linnasi ma nuzzila ilaihim, dan sebagai penjelas, penerang untuk umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Apa yang diturunkan kepada mereka yaitu Al-Qur'an. Nabi sunnahnya menjelaskan Quran. Liyakunu ala nurin wa hudan fi dinihim, agar mereka berada di atas cahaya dan hidayah, petunjuk di dalam agama mereka. Hidayah dan cahaya ada dalam Quran wa sunnah. Kama qala subhanah, sebagaimana firman Allah yang maha suci, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutuskan engkau sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira dan penyampai peringatan, memberi peringatan. Wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira, dan sebagai penyeru ke jalan Allah dengan seizinnya. Ya, dakwah itu dengan seizin Allah, metode dakwah dengan seizin Allah. Agama itu harus mengikuti izin dari Allah. Wasirajam munira, sebagai pelita yang menyinari. Walam yatawaffan nabiyyu Muhammadun, walam yutawaffan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Muhammadun bi'amin bi'am al-hadiyata asyrata minal hijrah, dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan pada tahun 11 Hijriah itu. Bulan apa ya? Anak-anak, bulan apa Nabi wafat? Bulan apa? Bulan apa? Siapa yang ingat ya? Iya, Rabiul Awal.
Menurut jumhur tarikhnya berapa? 11, 12, 13, 20, 21, 34, ya? Iya, 12 betul. Jadi sama dengan tarikh lahirnya beliau menurut jumhur. Tayyib. Illa ba'da itmamid dinil islami. Kecuali setelah disempurnakannya agama islami ini. Ba'da nuzuli qaulillahi ta'ala. Setelah turunnya firman Allah Ta'ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah melengkapkan kepada kalian kenikmatanku, dan aku telah meridhai Islam sebagai agama untuk kalian. Tayyib. Ayat ini turun pada tarikh berapa? Anak-anak terlalu berat nggak ya untuk ini? Paling tidak pada peristiwa apa? Mungkin ini lebih mudah ya. Bukan Fathu Makkah. Tambah lagi, siapa yang ingat? Ya, Haji Wada, betul. Haji Wada berarti bulan apa? Ya, bulan apa? Bulan haji itu bulan apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Apa? Satu lagi. Tambah lagi. Iya, Dzulhijjah. Dzulhijjah pada tarikh berapa? 1, 2, 3, tarikh berapa? Pada waktu di ya 12 bukan. 12 Nabi sudah persiapan pulang ya. Sudah sampai entah sampai di mana berarti. Kurangi lagi ya. 9 betul. Tatkala wukuf di Arafah. Iya, 9 Dzulhijjah, tarikh ke-10. Nabi wafat setelah pulang, yaitu tarikh ke-11 Rabiul Awal, bulan yang ke yaitu Rabiul Awal, tarikh yang ke-12 tahun 11. Jadi beberapa bulan kemudian beliau meninggal dunia. Tayyib. Wa qad istakhartu Rabbal Alamin Azza wa Jal. Saya telah beristikharah kepada Rabbul Alamin Azza wa Jal fi ta'lifi syarhin mutawadhi'in ala kitabil iman. Untuk menulis syarah mutawadhi', syarah yang sederhana terhadap kitabul iman. Dan telah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, bahwasanya para ulama terdahulu mereka istikharah sebelum menulis buku agar benar-benar mendapatkan bimbingan lebih banyak. Tidak bersandar pada kehebatan diri sendiri dan semacam itu. Min asahil kutubil musannafati ba'dal Quran. Kitabul iman yang diambil dari kitab yang paling sahih yang ditulis setelah Al-Quran. Al-Quran ditulis oleh Allah. Istilahnya dia adalah kalamullah. Sementara yang ini tulisan yang ditulis yang terbaik setelah itu. Ditulis makhluk tentunya. Sahihul Bukhari. Untuk apa mengarang syarah sederhana ini? Tashilan lil faham, untuk memudahkan pemahaman. Wa tabyinan lima yuhtaju ila bayani, dan untuk menerangkan bagi sesuatu yang perlu penjelasan. Memang kitab syarah terbaik adalah punya Ibnu Hajar, tapi coba masing-masing murid suruh baca sendiri akan mengalami kepeningan yang banyak. Makanya jarang ada yang mengajarkan kitab Fathul Bari. Ya, siapa yang mengajarkan dari awal sampai akhir untuk di zaman sekarang? Karena apa? Terlalu banyak pembahasannya, terlalu bercabang, belum lagi takwil-takwilnya. Ditambah dengan mutiara yang perlu diambil juga. Maka kita ambil yang Allah Ta'ala mudahkan dengan fikih-fikih yang bagus dan seterusnya. Takwil-takwil tidak perlu diambil. Kalaupun disebutkan, maka untuk diterangkan kekeliruannya. Wifqan li tadrisihi ba'da ikhwati fi hadal balad, sesuai dengan pengajaran kitab ini kepada sebagian saudara saya di negeri ini. La'allallah subhanahu wa ta'ala ayyubarika li hada sa'yil mutawadhi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi usaha yang sederhana ini. Wa ayyang fa'abih, dan memberikan manfaat dengannya. Tayyib. Amma tarjumatul Imamil Bukhari, adapun biografi Imamul Bukhari, alhamdulillah itu sudah kita lewati. Beliau wafat tahun 256 Hijriah, rahimahullah. Faqad dzakartuha, maka saya telah menyebutkannya, naklan an adadin kabirin minal a'immah, menukilkan dari sejumlah besar para imam, fi risalatil mutawadhi'ah, di dalam risalah saya yang sederhana, dia isari ala man syakka kafi hujiyati sahihil Bukhari. Sebagiannya telah Anda sebutkan dalam jilid pertama. Tapi memang ada kitab khusus terkait dengan masalah biografi Bukhari dengan keutamaan Sahih Bukhari dan seterusnya. Ada kitab khusus tentang itu.
Wa adzkuru aidan, dan saya juga akan menyebutkan dalam kitab ini tarajima kulli ainin minal a'yanil madkurati fi kitabil iman. Biografi setiap tokoh yang disebutkan dalam kitabul iman, bukan dalam syarah tapi dalam asal kitabnya, kitab Bukhari. Adapun kalau dalam syarah, Anda tidak mewajibkan diri untuk itu. Dalam syarah-syarah a'imah yang kita nukilkan, tapi hanya tokoh-tokoh yang disebutkan oleh Bukhari, ya, kita sebutkan biografinya walaupun secara singkat. Ta'liman au tadhkiron lil muslimin, sebagai pengajaran atau pengingat untuk kaum muslimin bi a'immatihim wa ulamaihim, kepada imam-imam mereka dan ulama mereka, agar muslimin mengenal atau mengingat ulama mereka tadi. Li'annal mahabbata tatba'ul ma'rifah, karena yang namanya kecintaan itu mengikuti pengetahuan. Kalau tidak kenal ya biasanya tidak sayang. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harrani rahimahullah, wafat tahun 778 Hijriah, wal hubbu yatba'ul ilm. Rasa cinta itu mengikuti ilmu. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa ahyanan adzkuru ibratan wa idzatan min khilali dzikri tarajimi haula'il a'yan, dan terkadang saya akan menyebutkan pelajaran dan petuah dari sela-sela penyebutan biografi para tokoh tadi. Litakuna tahfizan litulab, agar menjadi pendorong. Istilah di sini apa ya? Pendorong, penolak istilahnya, untuk para pelajar, alan nubuh, agar mereka semakin berkembang. Iya, kita tidak boleh meremehkan murid-murid kita. Ah, engkau tak mungkin lebih hebat dari saya. Jangan demikian. Kita semangati dan kita doakan. Kita bahagia kalau murid kita lebih hebat dari kita dapat pahalanya juga. Demi kejayaan Islam. Jadi jangan dengki pada teman atau pada murid sendiri atau sesama teman dan semacam itu. Wal hirsi wat tazawwudi fil ilmi wal adab, agar mereka semakin bersemangat, dan juga untuk apa? Yaitu tazawwud, yaitu menambah perbekalan di dalam ilmu dan adab. Ya, kitab ini bukan hanya berisi masalah ilmu, tapi juga mengajarkan adab. Wa adzkuru aidan tarikh wafati julil ulama, dan saya juga akan menyebutkan tarikh wafat hampir semua ulama. Diusahakan semua, tapi kalau kebetulan terlewatkan, ya ini memang di luar kemampuan. Alladzina naqaltu aqwalahum, yang mana saya menukilkan ucapan-ucapan mereka. Liya'rifal qurra tabaqatihim, agar para pembaca mengetahui level mereka. Ini ulama zaman apa, tabi'in ka, atba'ut tabi'in, atau zaman Imam An-Najdi misalkan, agar punya gambaran. Agar tidak ada lagi yang mengatakan, kecuali yang memang tidak mau belajar, Ibnu Taimiyah itu Wahabi, tak tahu tarikh dia. Bahkan ada di Yaman itu Bukhari itu Wahabi katanya. Tahun berapa Bukhari, tahun berapa Wahabi? Tak tahu tarikh dia. Summa inna ba'dhan nas, kemudian sesungguhnya sebagian orang, li'adami ma'rifatihim bijalalati kalamil a'immah, karena mereka tidak mengetahui keagungan ucapan para imam rahimahumullah, qad sarrahu bitahqiri ba'dil mu'allafat, mereka telah terang-terangan meremehkan sebagian karya tulis allati tangkulu fiha aqwalal ulama'il aqdamin, yang di dalamnya karya tulis tadi menukilkan ucapan sebagian ulama terdahulu. Sebagian teman kita yang menulis sederhana, menukilkan kalam-kalam ulama terdahulu, diremehkan sama dia waktu itu, waktu masih sama-sama belajar di Yaman. Teman kita diremehkan. Iktilalan, alasan dia meremehkan temannya itu, bi anna dzikran nuqulat yadullu ala adami rusukhil ilm, menyebutkan penukilan-penukilan itu menunjukkan tidak mendalamnya ilmu, sekedar menukil. Dan ini tentunya keliru. Padahal kalau kita lihat di dalam Sahih Bukhari, penukilan kalam a'imah banyak sekali selain Quran was sunnah. Demikian pula dalam Musannaf Abdur Razzaq dan seterusnya. Ulama salaf ilmunya apa? Penukilan. Tapi penukilan yang diletakkan pada tempatnya, bukan asal menukil. Bukan sekedar hatibul lail, mengumpulkan segalanya, tapi masing-masing diletakkan pada tempatnya, sesuai dengan babnya, dan diambil faedah demikian dan demikian. Memang ilmu agama ini adalah nukulat, memang penukilan. Nanti insya Allah. Kemudian disebutkan di sini, walakin la yusni dzaka tahqir, akan tetapi
penghinaan tadi, walaupun yang dihinakan bukan ana tapi teman ana waktu itu, tidak menyurutkan semangat ana anakli aqwalil ulama'il aqdamin, dari menukilkan ucapan-ucapan para ulama yang terdahulu fi hadza syarhil mutawadhi, di dalam syarah yang sederhana ini. Bahkan ini menunjukkan kita bukan bicara tanpa ilmu, sudah ada ulama yang mendahului dan ini diambil dari ini dan ini. Malah kita jujur, berapa banyak orang yang menulis buku sekedar apa, meringkas, mengatakan ini adalah kalam saya, padahal sebenarnya dia mengambil dari ulama yang lain. Bukan haram mengambil dari yang lain, tapi seandainya dijelaskan, oh ini diambil dari ini, disarikan dari ini, itu lebih baik. Tapi kalau sekedar mencuri, ya mencuri itu haram, kata para ulama. Mencuri faedah, menisbatkan pada diri sendiri, padahal tidak. Cuma ana mengatakan tidak sampai haram kalau sudah diringkas, sudah dirubah-rubah, itu boleh. Cuma lebih baik kita tunjukkan kepada umat, ini bukan ucapan saya sendiri, bukan saya berpandai-pandai, tapi ini sudah ada pendahulunya yang mengucapkan ini, dan ini adalah kalam yang hak, dan seterusnya. Jadi kita tidak menyuruh umat untuk taklid pada kita, mengekor pada kita, menganggap kata-kata kita adalah kata-kata mutiara, tapi kita tunjukkan sumbernya, agar mereka merujuk kepada sumbernya. Tayyib. Dan kita tidak melepaskan diri dari para ulama yang terdahulu. Kemudian disebutkan di sini li'anan naqlal munasib lil maudhu, karena penukilan yang sesuai kepada pembahasannya ya dulu ala taufiq, itu justru menunjukkan adanya taufiq, wasulukis siratil mustaqim, dan menempuh jalan yang lurus biidnillahi ta'ala, dengan seizin Allah ta'ala. Kalam kita sama dengan kalam ulama terdahulu, sumbernya ini, buktinya demikian, dan seterusnya. Alaisa jullu kutubil ulama ilmu taqaddimin mashhunatan bi ayatil Quran, bukankah hampir semua kitab-kitab ulama terdahulu itu penuh dengan ayat-ayat Al-Quran, ini penukilan, wa ahadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi, wa aqwali man salaf, dan ucapan ulama salaf rahimahumullah, walam yadhkuru ara'ahum, dan mereka tidak menyebutkan pendapat-pendapat pribadi mereka illa ingdal hajati ila dzalik, kecuali tatkala memang memerlukan itu. Ba'daan tatabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka anna tilkal ara'a muwafiqatun lil haq, bahwasanya pendapat-pendapat tadi sesuai dengan kebenaran. Jadi kita mengajak umat kepada salaf, mengingatkan kalam-kalam salaf, bukan mengajak mereka untuk ikut kepada kalam saya, ini kalam mutiara saya, kalam saya hebat, bukan. Kita sebutkan ini saya ambil dari ulama terdahulu, kalam mereka lengkapnya demikian, dan seterusnya. Tayyib. Kemudian fa khairun nas, daras. Tayyib. Jadi pengganti para ustadz, pengganti para abang-abang suatu saat nanti harus lebih baik insyaallah. Tayyib. Fa khairun nas man sabata alal asar, maka orang yang terbaik adalah orang yang kokoh di atas asar, wan nas la yazaluna bi khair ma sabatu alal asar, dan umat manusia terus-menerus di atas kebaikan, terus-menerus berada di dalam kebaikan selama mereka kokoh di atas asar. Ini kalam yang bagus, kita ambil dari mana? Ada dalilnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, wafat tahun 57 Hijriah, radhiyallahu an, annahu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nasi khair, siapakah manusia yang terbaik? Faqal ana walladzi ma'i, aku dan orang-orang yang bersamaku, yaitu Nabi dan sahabat. Summalladzina alal asar, kemudian orang-orang yang kukuh di atas asar, kemudian orang-orang yang setia di atas asar. Summa ka'annahu rafadha man baqi, kemudian seakan-akan Nabi menolak yang tersisa. Ya, kalau tersisa, kalau mau tidak ditolak, kembali kepada asar. Tayyib. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Ana sebutkan tahrijnya dalam catatan kaki. Ini adalah hadis yang hasan. Tayyib. Wa ahtammu aidan, dan saya juga akan mengambil berat, memusatkan perhatian pada apa? Bi'ilalil hadis, dengan penyakit-penyakit hadis. Bukan untuk membuat sakit, tapi menyebutkan kalau hadisnya berpenyakit, kita sebutkan agar umat berhati-hati. Karena syarah banyak berisi hadis yang bercampur, kita jelaskan itu. Tidak asal copy paste, menukil-nukil sembarang, tapi kita jelaskan yang sahih ini, yang dhaif ini
yang berpenyakit ini dan seterusnya. Mahma amkan, selama masih memungkinkan. Li'ani min khilali nakli aqwalil ulama, karena saya di sela-sela penukilan ucapan para ulama, marortu ahyanan, terkadang saya akan melewati ala ahadisa zahiruha zahiruha asihah, pada hadis-hadis yang dohirnya sahih. Dohir sebagai mubtada, asihah sebagai khabar. Nah, jumlah ismiyah ini sebagai naat dari ahadis. Fa'idha hiya ingda a'immatil muhaddisin mu'allah. Namun ternyata dohirnya walaupun sahih, menurut para imam ahli hadis ternyata dia berpenyakit bi'illatin qadihah, dengan penyakit yang merusak kesahihan. Farruju ila tansi sihim, ini harusnya pakai shot ya, tansi sihim. Maka merujuk kepada ketetapan dari para ahli ilal, pakar hadis, muhim menjiddan, itu penting sekali. Hatta la naghtarra bihadzal darbi minar riwayat, sehingga kita tidak terpedaya dengan riwayat yang jenis ini, yang dohirnya sahih namun ternyata berpenyakit. Apa contohnya yang terkenal? Salat tasbih, dohirnya sahih. Berapa banyak orang yang terpedaya itu, padahal ternyata berpenyakit. Tayyib. Ini sekitar contoh. Kemudian waqala al-Imam Al-Hafidz Muslim Ibnul Husain An-Naisaburi, Imam Muslim, wafat tahun 261, rahimahullah, wa'lam rahimakallah, ketahuilah rahimakallah, an-nasina atal hadis, bahwasanya pembuatan hadis, jelas hadis dari Nabi, tapi apa, penyusunan kitab-kitab hadis dan semacam itu, penelitiannya. Semuanya tenang, ini belajar. Disibukkan, menulis lagi, tulis lagi. Nanti di hadapan ulama harus nulis cepat memang kita. Jadi belajar menulis dengan baik. Wa ma'rifata asbabih, dan mengetahui sebab-sebabnya, minas sahihi wasakim, mana yang sahih, mana yang sakit. Innama hiya li ahlil hadis khassah, ini hanyalah untuk ahli hadis semata. Li'annahumul huffaz, karena mereka adalah para penghafal. Li riwayatin nas, pada riwayat umat manusia. Iya, hafalan mereka sangat hebat dan menghabiskan umur untuk itu. Al-arifi nabiha, yang memang mereka mengenal hadis-hadis, riwayat-riwayat, duna ghairihim, bukan yang mereka, bukan untuk ahli nahwu, bukan untuk ahli sharaf, bukan untuk ahli fikih, tapi ini adalah bagiannya ahli hadis. Tayyib. Ahli fikih mengurusi fikih, ahli apalagi sharaf mengurusi masalah sharaf, yang nahwu mengurusi nahwu. Masing-masing diserahkan kepada pakarnya. Tayyib. Nah, kita usahakan dalam syarah ini menukil masing-masing cabang ilmu kepada pakar-pakarnya. Tayyib, agar berfaedah untuk kita semua. Idzil aslul ladzi ya'tamiduna li adyanihim, karena dasar yang mana mereka bersandar di atasnya untuk agama mereka apa? As-sunanu wal asarul mangkulah, sunnah-sunnah dan asar-asar yang dinukilkan. Iya, agama kita bukan diambil dari perasaan atau dari mimpi-mimpi atau wangsit-wangsit di gua kelam misalkan, atau entah di mana, bukan. Tapi dari sunnah-sunnah dan asar-asar yang dinukilkan. Min asrin ila asr, dari suatu zaman ke zaman berikutnya. Milladunin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila asrina hada, sampai pada zaman kita ini, zaman Imam Muslim. Demikian pula yang seterusnya. Fala sabila liman nabadhahum minan nas, maka tidak ada jalan bagi orang yang menolak mereka dari umat manusia, yaitu dari kalangan ahli kalam dan orang-orang zanadiqah yang meremehkan ahli hadis. Ahli hadis cuma tahu hadis, tak apa, tahu hadis lebih baik daripada tahu arok semata. Tahu hadis akan diberkahi insya Allah. Wa khalafahum fil madhab, dan orang ini menyelisihi ahlul hadis dalam masalah madhab. Ila ma'rifatil hadis wa ma'rifatir rijal, yaitu tak ada jalan untuk lari dari mereka tatkala menginginkan untuk mengetahui hadis. Jelas perlu merujuk kepada ahli hadisnya dan mengenal para rawi-rawinya. Min ulama il amsor. Tayyib, siapa para ahli hadisnya? Yaitu para ulama negeri-negeri, fima madha, di masa yang telah lampau, minal a'sor, dari zaman-zaman yang ada. Min naklil akhbar. Sebentar, ini dohirnya adalah orang ya. Kalau setelahnya apa?
Kalau min naklil berupa penukilan berita-berita, wa himal. Dohirnya ini orang, berarti apa? Min nuqalil akhbar wa hammalil asar, yaitu para penukil berita dan para pemikul, pembawa asar-asar. Wa ahlul hadis humul ladina ya'rifunahum. Ahli hadis mereka itulah yang mengenal para rawi-rawi itu. Kalau kita tanya kepada ahli fikih, mungkin dia tidak tahu tentang penyakit hadis. Nah, kita tanya kepada ahli penyakit hadis. Sebagaimana kalau nanti di dalam hadis kita akan melewati lafaz-lafaz yang memerlukan rujuk kepada ahli nahwu. Nah, kita tanya pada ahli nahwu dan semacam itu. Demikian pula dalam masalah balaghahnya dan seterusnya. Wa yumayyizunahum, dan memisahkan mereka, mana yang siqah, mana yang dhaif, yang soduk atau yang kadzab. Nah, perlu merujuk kepada ahli hadis. Hatta yungziluhum manazilahum, sehingga mereka mampu meletakkan tokoh-tokoh tadi kepada posisi-posisi mereka fit ta'dili wa tajrih, di dalam pujian dan celaan. Selesai dari kitab At-Tamyiz punya Imam Muslim. Ini kitab yang penting. Nah, berapa banyak dari pelajar yang belum membaca kitab ini, padahal ini kitab yang penting untuk orang yang belajar hadis tentunya. Taib. Kita tambah sedikit lagi. Wala syaka indi, dan tidak ada keraguan bagi saya, anna jami'al ahadisi fi sahihil Bukhari, bahwasanya sebagian hadis, bahwasanya semua hadis dalam Sahih Bukhari sahihah, dia adalah sahih. Ada yang dhaif tapi dari sisi sanadnya saja, tapi matanya itu tetap sahih atau hasan, dikuatkan dengan yang lain. Tapi secara umum hadisnya sahih. Talaqat hal ummatu bil qabul, telah disambut oleh umat dengan penerimaan. Kita yakin, itu jelas kita yakin. Illa ahrufan. Tayyib. Ini kira-kira maktuf. Tayyib, ini berarti bi'imalillah, berarti mestinya apa? Ada alif ya. Ahrufan yasirah. Ini dia mansub karena sebagai apa? Sebagai mustasna minhu. Sebagai mustasna, afan, mansubun alal istisna. Illa ahrufan yasirah, kecuali beberapa huruf yang sedikit saja, beberapa sanad. Walakin lamma tatawala ba'dul juhal, akan tetapi tatkala sebagian orang yang bodoh itu lancang, awizanadiqah, atau orang munafik itu lancang pada siapa? Pada Imam Bukhari. Bitashkikat, dengan mendatangkan kalimat yang membuat ragu-ragu, fi sihhati ahadisil Bukhari, tentang sahihnya hadis-hadis Bukhari, qumtu bibayani ruwatil Bukhari, maka saya menerangkan rawi-rawi Bukhari, sebagaimana juga itu dilakukan oleh para a'imah sebelumnya. Tayyib. Wahidan, satu demi satu, untuk membuktikan dan juga sekaligus agar kita semakin mengenal rawi-rawi tadi. Wa ibrazil burhan, dan menampilkan bukti ala sihhati ahadisil Bukhari, tentang sahihnya hadis-hadis Bukhari, hadisan-hadisan. Tayyib. Ada sebagian masyayikh yang mengatakan tak perlu sedalam itu untuk masalah rawi. Sih nggak dalam ya, sekitar kalam sikit-sikit aja. Alasannya apa ya? Karena ini sudah selesai urusan. Tidak, urusan untuk kita sudah selesai, tapi ternyata sampai tahun ini masih ada orang-orang yang menulis buku membuat orang jadi ragu pada Bukhari. Jadi buku ini bukan hanya untuk antar kita, tapi memang untuk apa? Membantu orang-orang di luar yang terkena syubhat-syubhat itu, gimana menjawabnya? Begini-begini. Kita buktikan satu persatu, memang kitab ini adalah kitab yang sahih dan seterusnya. Au bidzikri ba'dil mutaba'at, atau saya akan menyebutkan sebagian penguat dari sanad-sanad yang lain untuk menguatkan hadis yang itu. Awis syawahid, atau pendukung-pendukung litakwiyati hadisil bab, untuk menguatkan hadis bab ini. Auli bayani adamit tafarrud, atau untuk menerangkan bahwasanya sanad yang itu tidak bersendirian, ada penguatnya. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Tayyib. Kelanjutannya besok ya. Atau kita habiskan sekalian, tinggal sedikit lagi sekedar muqaddimah. Wa kana ibtida'u kitabati hadzal syarah, permulaan penulisan syarah ini huwa yaumul ahad bitarikh as-sabi' Muharram, hari Ahad 7 Muharram as-salis wa arba'in ba'da arba'imi'ah wa alaf, 1443 Hijriah, biwilayati Qadah fi Malaysia harasahallah. Tayyib. Wa askurullah tabaraka wa ta'ala ala taufiqihi wa hilmih, saya bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas taufiknya dan kesabarannya. Kalau dia nggak sabar, kita sudah
sudah celaka, kita banyak dosa kita semua, wallahul musta'an. Fahuwa ma'budi laisa li ma'budun siwah. Karena dialah sesembahan saya tidak punya sesembahan kecuali dia. Walahul hamdu fil ula wal akhirah. Dan hanya milik dialah seluruh pujian di awal dan di akhir. Bukan karena kehebatan kita menulis yang semacam ini. Summa ashkuru li fadilati Syekh Abi Abdurrahman Radman Ibni Ahmad An-Nadhari Al-Hubayshi Al-Yamani hafidhahullahu wa ra'ah ala nusratih, atas pertolongan beliau, wa ta'yidih, dukungan beliau. Fa'as'alullahal karim, maka saya mohon kepada Allah yang maha dermawan, al-wadud, yang maha mencintai, ayyajziyahu khairal jaza, agar memberikan kepada beliau pahala terbaik, wa ayyazidahu min fadlih, dan memberikan tambahan pada beliau sebagian dari kurnianya, wa ayyufarrija anhu kullahu mumin wa ghumum, dan melonggarkan dari beliau semua kegundahan dan kesusahan. Fa'aqulu musta'inan billah subhanahu wa ta'ala, maka saya mengatakan dengan mohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.